Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Aldion MHP Sinaga, SP MMA, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat, Ibu Natalia Lucianingsi Sumanto, SSI MSI, selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat, Bapak Andi Johandi, SP MSC, selaku dosen penguji. Dan teman-teman sekalian yang berkenan hadir pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Tanaman Hias Marigold Tagetes erectae di PT Bina Usaha Flora BUF, Cianjur, Jawa Barat. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yeli Ahuta Galung dengan NIM 1703010020 dari Prodi Agribisnis Hortikultura. Bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Adapun latar belakang permasalahan dalam penelitian saya ini yaitu penjualan marigold yang stagnan atau tidak banyak mengalami perkembangan. Marigold atau Tagetes erectae merupakan salah satu jenis tanaman hias yang banyak diminati di BUF. Permintaannya cukup tinggi, namun penjualannya tergolong tidak berkembang atau stagnan. Sementara itu, produksi marigold juga tinggi, sehingga perbandingan antara produksi dan penjualan cukup tinggi juga. Berdasarkan grafik penjualan dan produksi marigold berikut, dapat dilihat penjualan yang stagnan dan juga perbedaan antara produksi dan penjualan yang tinggi. Produksi yang tinggi dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan penjualan marigold dan mengurangi produk yang tidak terjual. Untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar marigold, maka diperlukan strategi pemasaran yang tepat yang akan ditentukan berdasarkan segmentasi pasar dan penggunaan bauran pemasaran. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, apa faktor segmentasi pasar yang mempengaruhi tingkat penjualan marigold, dan yang kedua, apa faktor bauran pemasaran yang mempengaruhi tingkat penjualan marigold. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui faktor segmentasi pasar yang mempengaruhi tingkat penjualan marigold. Yang kedua, untuk mengetahui faktor bauran pemasaran yang mempengaruhi tingkat penjualan marigold. Penelitian ini akan bermanfaat bagi perusahaan, yaitu strategi pemasaran baru yang ditetapkan berdasarkan penggunaan bauran pemasaran terhadap marigold dan pengembangan segmentasi pasar dari marigold tersebut. Bagi mahasiswa, yang pertama, hasil penelitian ini adalah salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana terapan program studi agribisnis hortikultura. Yang kedua, implementasi ilmu pengetahuan tentang strategi pemasaran produk hortikultura. Bagian yang kedua adalah tinjauan pustaka. Marigold merupakan anggota dari famili Compositae. Tanaman menghias marigold tumbuh tegak setinggi 0,6 hingga 1,3 meter dan mempunyai akar tunggang. Bentuk daun marigold menyirip dengan warna hijau gelap. Bunga marigold memiliki diameter antara 7 hingga 10 cm, berbentuk bonggol, tunggal atau terkumpul dalam malai dengan susunan mahkota bunga rangkap yang berwarna kuning, orange, kuning keemasan, dan berwarna ganda. Berikutnya adalah bauran pemasaran. Yang pertama, produk atau produk. Dengan melakukan pengembangan produk atau modifikasi produk dan peningkatan kualitas, maka peluang perusahaan untuk mendapatkan pelanggan baru akan semakin besar. Tentu apabila produk yang dijual sesuai dengan apa yang menjadi harapan konsumen. Yang kedua adalah price atau harga. Harga merupakan pertimbangan yang penting dalam memilih produk. Jika perusahaan ingin memperkuat market share dari produk yang dipasarkannya, maka perusahaan akan menetapkan harga jual yang rendah. Jika perusahaan menetapkan untuk mendapatkan keuntungan setinggi mungkin, maka akan ditetapkan harga jual tinggi. Yang ketiga adalah promosi. Tujuan dari promosi adalah untuk meningkatkan awareness, meningkatkan persepsi konsumen, mencapai persentase yang lebih tinggi untuk konsumen yang berulang, menciptakan loyalitas, dan untuk meningkatkan penjualan. Yang keempat adalah place atau tempat. Pemilihan lokasi merupakan investasi yang paling mahal yang mempengaruhi penjualan, sebab terjangkau lokasi bisa dikatakan menentukan ramai atau tidaknya pengunjung. Yang berikutnya adalah segmentasi pasar. Segmentasi adalah membagi sebuah pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli dengan keinginan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda-beda. 4 variabel utama dalam segmentasi pasar yaitu geografis, demografis, psikografis, dan tingkah laku. Segmentasi pasar berpengaruh dengan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dengan memiliki segmenting yang baik dalam menggolongkan pasar, maka perusahaan mempunyai motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat penjualan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, segmentasi pasar dapat digunakan untuk menentukan strategi pemasaran yang efektif dan efisien.
Untuk kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat dari bagian berikut. Faktor bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan tempat akan mempengaruhi pengembangan segmentasi pasar, yaitu segmentasi geografis, demografis, dan psikografis, di mana kedua faktor tersebut yaitu bauran pemasaran dan segmentasi pasar akan mempengaruhi peningkatan penjualan produk Marigold di PT BUF. Bagian yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Bina Usaha Flora BUF, Cianjur, Jalan Mariawati, kilometer 55, Kampung Petaruman, Desa Kawangluhuk, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juni 2022 dan bersifat tentatif. Berikutnya adalah populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen tanaman hias Marigold di PT BUF. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik non-probability sampling dalam bentuk kuota sampling, sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 responden. Jenis dan sumber data. Jenis data yang pertama, data kuantitatif, merupakan data yang dapat dihitung yang berupa angka-angka. Yang kedua, data kualitatif, yang merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata verbal. Sumber data yang pertama, data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan. Yang kedua, data sekunder, merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Yang kedua, kuesioner, yaitu satu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang teliti atau variabel-variabel yang akan diteliti. Yang ketiga adalah wawancara. Wawancara berarti menggunakan survei, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap subjek penelitian yang sudah ditentukan. Variabel penelitian. Variabel penelitian saya pada penelitian ini adalah yang pertama, segmentasi pasar, terdiri dari demografis, di mana indikatornya adalah usia, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Berikutnya psikografis, yaitu terdiri dari indikator yang pertama, interest atau ketertarikan pelanggan terhadap produk Marigold. Yang kedua, opinion atau pendapat pelanggan terhadap produk Marigold. Dan yang ketiga, aktivitas yang dilakukan pelanggan terhadap produk Marigold. Yang ketiga, geografis, yaitu indikatornya keterjangkauan. Variabel berikutnya adalah bauran pemasaran, terdiri dari produk, indikatornya adalah keadaan produk, kualitas, ketertarikan, dan produk pengganti. Berikutnya adalah harga, indikatornya adalah harga tertinggi. Berikutnya promosi, indikatornya adalah informasi, dan yang terakhir tempat, indikatornya adalah lokasi. Yang berikutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan dalam menggambarkan bauran pemasaran dan segmentasi pasar berdasarkan jawaban responden, di mana jawaban tersebut akan disajikan dalam bentuk diagram dan tabel beserta dengan uraiannya. Aktivitas dalam analisis data yaitu yang pertama, reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas. Berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan sejenisnya untuk lebih mudah dipahami. Ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan berarti deskripsi atau penjelasan dari data yang diperoleh untuk kemudian memperoleh kesimpulan dan temuan baru. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore.